Jadi, gimana kabarnya hari ini Mas? Tadi suka sini perjalanannya gimana? Lancar nggak? Baik sih, tapi saya lumayan agak macet. Oke Mas, mungkin karena siang ya, jam makan siang jadi pada bagi orang. Nah, kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Saya di Oke, Mas Hadi ya. Perkenalkan, saya Dewi Awiarahman, sebagai konselor pada sesi konseling kali ini. Mas Hadi bisa panggil saya Mbak Dewi atau Kak Dewi, terserah siapa Mas Hadi. Nah, sebelum kita mulai, saya mau jelaskan dulu ya. Jadi, sesi kita hari ini itu kurang lebih sekitar 1 jam. Mas Hadi bebas buat cerita apa aja yang dirasain, dan semua yang kita obrolin ini bersifatnya rahasia yang untuk teman-teman saja. Jadi tadi kita bakal ngobrol santai aja, nggak perlu tegang, nggak cemas, takut gitu. Saya nggak perlu khawatir, nggak ada jawaban yang salah di sini. Nah, kira-kira ini kan Mas Hadi kan mahasiswa ya. Nah, baru semester berapa sekarang? sekarang baru semester 2. Oh, masih fresh dong ya. Gimana nih rasa kuliahnya di sini? Mas Hadi merantau kayak Mas di sini, kuliahnya nyaman nggak di sini? Kalau saya sih merantau ya, awalnya tuh rasanya itu baik-baik aja, terus lama-lama sih kayak penuh tekanan gitu, ngerasa cemas gitu. Kira-kira tuh kayak tekanannya itu kan berat gimana maksudnya Mas? Kayak secara pelajarannya atau kayak ada hal yang mengaruhi? Kayak misal ada presentasi itu mau maju, takut nanti salah atau salah untuk dosen, nanti takut jawabannya nggak sesuai kita, deg-degan sendiri. Biasa kan, jadi makanya saya kesini untuk mengikuti sesi konseling karena mau cari jalan keluarnya ya. Kayak saya senang banget nih Mas Hadi dan mau terbuka, itu udah langkah awal yang bareng banget. Nah, itu kan mungkin kan Mas Hadi kayak udah takut dan bingung ya, nggak bisa nanya sendiri, jadi butuh kayak konseling karena ini tuh harusnya harus semangat. Nah, ini udah lebih banget kita bisa hadir bersama-sama di sesi konseling kali ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Tadi kan Mas Hadi bilang ya sering merasa cemas, terus takut kalau pasti akan gagal, padahal kan belum tentu. Nah, dia bisa yang lebih detail dia itu biasanya terjadi kapan atau dalam situasi apa? Akhir-akhir itu terjadinya lumayan sering. Misal tadi itu mau ada presentasi malamnya itu udah kayak bingung sendiri, udah kayak cemas gitu. Tadi juga bingung sendiri. Terus kalau itu lagi terjadi itu kira-kira pikiran apa yang langsung muncul di kepala saya? Ya, nggak takut, nggak gagal, itu nggak sesuai sama yang gitu. Oke, saya ngerti sih. Jadi, berarti Mas Hadi itu kayak tiba-tiba pasti kepikiran kalau saya pasti bakal gagal, terus kayak pasti hasilnya jelek. Terus tahu kalau orang lain pasti nilainya Mas Hadi itu buruk, padahal kan itu belum kejadian ya. Kayak itu tuh ada namanya bisa seperti itu namanya automatic cross atau pikiran otomatis. Jadi gimana pikirannya itu tiba-tiba muncul sebelum Mas Hadi itu sempat pikir panjang dan sebelum kejadiannya berlangsung. Dan itu biasanya langsung ke arah yang negatif ya pikirannya. Iya, sama. Kayak berarti sebelum melakukan sesuatu tuh kayak udah mikir dulu kalau pasti gagal atau pasti takut salah gitu ya. Iya, benar. Sebenarnya pikiran kayak gitu ada nggak sih kayak dampak fisiknya yang Mas Hadi rasain kayak mungkin susah tidur atau tegang atau merasa cemas atau saat tidur? Ada sih kayak akhir-akhir itu bisa tidur gitu. Terus kayak badan itu rasanya pegel-pegel semua, kalau tidurnya di pundak sama bagian leher kayak berat gitu. Nah jadi berarti itu sampai ada efek fisiknya ya. Terus sama aktivitas sehari-harinya Mas Hadi itu pengaruh berarti dong? Iya, terpengaruh. Nah jadi kan perasaan cemasnya Mas Hadi kan udah bikin buat menghindari hal-hal yang nggak dipengen ya, harusnya dikerjain tapi malah takut, padahal kan belum tentu kejadiannya sesuai sama yang dikirain kayak gitu. Nah kalau bertanya kira-kira Mas Hadi tahu nggak sih kayak kenapa
apa yang bikin negatif, pikiran negatif itu tiba-tiba muncul? Atau kira-kira mungkin Mas David itu dari dulu kayak tipe orangnya yang perfeksionis, kayak mungkin udah takut banget nih dikit-dikit udah takut gagal, takut salah, terus kayak tiba-tiba langsung punya pikiran kayak aku takut banget sih orang-orang ngejudge aku tuh yang jelek-jelek kayak gitu. Apakah dari dulu memang tipenya pemikiran kayak gitu atau ada sebabnya? Iya, memang dari dulu saya pemikiran harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sebenarnya itu insting yang bagus ya, jadi itu kayak Mas David itu udah punya keyakinan dasar dimana kan udah terbentuk sejak lama, kayak misalnya saya tuh harus sempurna atau salah itu berbahaya. Sebenarnya bagus, cuma itu kemudian dibikin sama pikiran teman-teman Mas David itu terus muncul dan itu tadi yang lebih negatif, enggak yang positif, itu masuk akal ya. Oke. Nah, sekarang saya mau coba nih, ada yang namanya itu teknik yang namanya cognitive restructuring, dimana ini tuh tujuannya supaya kita bisa lebih tenang, pikiran yang negatif tadi yang saya bilang tadi itu kita ubah menjadi sikap yang lebih rasional, pikiran yang irasional menjadi rasional. Ini bukan dipaksa untuk terus positif ya, itu kita buat melihat apakah emang pikiran negatif yang masih pikirin itu emang beneran kenyataan terjadi atau itu hanya cuma asumsi negatif kita aja. Nah, boleh dicoba nggak? Mau coba merubah pikiran itu? Boleh, maaf. Nah, kita coba ambil dari salah satu contohnya dari tadi yang saya bilang kan. Saya kan tadi bilang nih, kalau suka merasa pasti mikir tiba-tiba pasti bakalan gagal. Nah, saya mau tanya, kira-kira apa buktinya kalau misalnya masih gagal tuh apakah pernah ada bukti nyatanya kalau habis gagal saya kan belum melakukan sesuatu ya, tapi saya masih gagal, apa ada bukti nyatanya? Kemarin itu terakhir ngumpulin tugas gitu, sebenarnya enggak, nilainya tuh ya enggak jelek-jelek banget sih, ya lumayan lah, masih masuk kategori bagus gitu, tapi kurang sebenarnya Perasaan belum puas ya. Sebenarnya tuh itu tuh ada buktinya, jadi kalau Mas itu sebenarnya mampu dan bisa kan, cuma karena adanya pikiran kalau pasti gagal itu, jadi itu Mas itu kayak mempertanyakan kembali gitu loh, itu belum pas buat aku, belum cukup. Padahal kan kita kan nggak tahu ya nanti karena kita belum melakukan sesuatu, tapi pikiran dari kita udah muncul, terus kita udah ngejudge duluan tuh, kok saya masih gagal, kita belum tentu. Dengan contohnya tadi Mas Abi bilang, walaupun saya pikiran dari soal saya masih gagal, tapi nyatanya Mas Abi pernah memberi tugas, tapi hasilnya lumayan baik kan, walaupun memang belum sempurna. Nah, terus coba saya mau tanya, kira-kira memang nanti hasilnya itu nggak sempurna kan? Apakah itu artinya nanti kalau misalnya hasilnya nggak sempurna itu artinya gagal total? ya enggak juga sih. Itu kan hanya cukup diperbarui ya, itu kan belajar lagi. Nah, kira-kira itu kan udah benar tuh, jadi gimana kalau kita coba ubah pikiran dari pasti gagal itu jadi sesuatu yang lebih realistis? Misalnya gimana menurut saya? Ketika kita belajar dari kegagalan itu. Nah, ya betul banget tuh, itu udah bagus banget. Misalnya ya, Mas Habib sendiri kan suka nyimpulin nih kalau saya sudah gagal, padahal belum tentu kan saya gagal. Coba deh diubah pikirannya menjadi, saya mungkin memang melakukan kesalahan tuh, tapi saya masih punya ada kesempatan untuk belajar dan memperbaikinya. Jadi kita lebih adil ke diri sendiri kan. Kita udah mencoba untuk lebih positif kepada diri sendiri. Nah, terus kita yang itu kan udah yang ketujuh nih, ini jadi bukan soal kita harus jadi orang yang positif, selalu positif, tapi soal yang lebih ke objektif ke diri sendiri. Dan ini kan bisa dilatih setiap hari ya Mas ya. Jadi tiap kali Mas lagi mulai kepikiran, kalau pikiran itu mulai muncul, coba tanya kembali ke diri Mas sendiri. Apa buktinya? Apakah ini fakta atau cuma asumsi negatif dari diri Mas sendiri? Nah, terus saya juga mau mungkin ada saran tentang teknik yang kedua itu namanya teknik relaksasi atau pelepasan dada. Kira-kira Mas Habib tahu nggak itu tekniknya kayak gini?
Nah, jadi itu misalnya ya, selain cara mengubah pikiran yang tadi itu, ada juga yang namanya teknik relaksasi. Ini tuh bisa bantu Mas Happy supaya lebih tenang. Kalau misalnya tiba-tiba rasa munculnya itu mau muncul saat tiba-tiba gitu loh, kita mau coba memahami gimana caranya untuk mengatasi rasa cemas itu. Contohnya, kita kan coba pernapasan dalam, caranya itu simpel banget. Jadi Mas Happy cukup tarik nafas dalam 4 hitungan, kemudian ditahan sebentar, lalu dikeluarkan perlahan dari mulut selama 6 hitungan. Kalau kita coba sekarang, Boleh. jadi tarik nafas dulu 4 hitungan, tahan, bisa pelan-pelan dalam 6 hitungan. Oke, kita coba ulang lagi ya. Tarik nafas perlahan, ditahan dulu, hembuskan perlahan-lahan dulu. Oke, udah mulai terasa? Kita coba ulang lagi ya. Tarik nafas perlahan, dihembuskan perlahan dalam mulut. Oke, percobaan terakhir. Coba tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan dalam mulut. Oke, nah gimana rasanya? Lebih rileks gak sekarang? Udah agak lumayan sih, nggak sudah tadi. Oke, nah bagus banget nih. Ini tuh Mas Happy kan bisa ngelakuin sendiri di kapan aja kan. Misalnya nih, waktu mau ujian, kan harus suka panik tuh. Waktu mau ngobrol di depan umum, grogi, atau waktu mengenalkan risau atau sebelum tidur. Nanti ini tuh tekniknya nggak perlu alat, nggak perlu tempat khusus, jadi bisa dilakukan di mana aja, kapan aja. Mas Happy cukup terapin secara konsisten dan perlahan rutin sebanyak mungkin 3-5 kali aja untuk ada nafasnya. Ya ini tuh simpel banget sebenarnya teknik pernapasan dulu. Cuma karena dia itu kalau misalnya konsisten dicoba, dia itu punya efek yang besar banget. Karena dia kan berpengaruh ya, supaya kita nggak jadi tegang, nggak cemas. Nah, kan kita udah ngobrol banyak banget nih hari ini. Saya mau merangkum sebentar ya. Jadi, obrolan kita itu kan masalah keseharian kan punya kecenderungan tentang pikiran otomatis negatif ya. Keseharian itu pasti mikir tiba-tiba sebelum melakukan hal itu udah takut duluan, kayak pasti gagal atau pasti dinilai buruk. Nah itu yang mengaruhi perasaan sama aktivitas sehari-hari seperti itu ya. Nah, di sini kan kita tadi udah coba nih ada 2 hal. Yang pertama itu ada namanya tentang pikiran negatif itu dengan fakta. Jadi yang teknik cognitive restructuring, dimana kita mencoba mengubah dari pikiran yang rasional menjadi irasional. Contohnya kayak tadi, saya pasti gagal, diubah tuh pikirannya, coba ada positif. Kalau saya mungkin memang bakalan gagal, tapi saya masih ada kesempatan dan bisa belajar lagi. Jadi nggak berhenti di situ, nggak karena oh saya masih gagal berarti udah selesai, kok enggak ya, itu bukan rasional lagi. Kemudian yang kedua itu kan tadi ada yang namanya pernapasan dalam ya, itu kan bantu tubuh supaya tetap tenang. Nah gimana kira-kira Mas Happy sanggup nggak buat ngelakuin 2 hal ini secara rutin? Sanggup sih, nanti kecil. Nah bagus banget nih. Jadi kesepakatan kita ada sesi coaching ini, Mas Happy bersedia buat tiap hari untuk mulai mengenali pikiran otomatis yang muncul. Dan kalau misalnya Mas Happy mulai ngerasa cemas, itu bisa langsung coba latihan pernapasan sendiri ya. Tapi itu tuh dilakukan secara konsisten aja, kayak 3-5 kali nafas setiap hari secara konsisten. Oke, ini udah Mas Happy udah mau berusaha buat melakukan 2 teknik tadi, yaitu mengurangi pikiran otomatisnya sama teknik pernapasan dalam. Itu juga udah termasuk ke dalam langkah awal yang bagus banget nih. Kalau Mas mau, kita mungkin bisa bahas ketemu lagi di sesi berikutnya untuk tekniknya. Nah, kan sampai sesi konseling kali ini cukup sampai sini aja. Saya udah bangga banget sama Mas Happy yang mau membuka dan mau mencurahkan segala kesahnya, mendengarkan saran dari saya, menerima saran dari saya. Nah itu tandanya terus Mas Happy kan juga tadi berkomitmen mau berubah ya, mau mencobanya. Itu dari salah satu tanda kalau Mas Happy udah serius komitmennya. Sebetulnya ada kesini tahun itu takut. Takut kenapa kira-kira? Kayak takut dengan itu hari
belum pernah. Sebenarnya itu hal yang wajar ya. Jadi itu banyak banget orang yang mikir kalau konseling itu tuh serem, padahal nyatanya konseling itu tuh nggak serem. Justru kalau kita konseling itu tuh menjadi tempat kita bisa mendapat karena kan kalau konseling kan kamu punya masalah apa diceritakan, lalu diberikan arahan yang lebih bagus lagi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum kita akhiri, apakah Mas Abi ada yang bertanya dulu? Mungkin belum ya. Oke, jadi misalnya nanti Mas Abi mau ada yang dipertanyakan bisa keluar atau saya ceritain di luar sesi ini, nanti bisa hubungi saya. Jangan lupa cek dan juga jangan lupa untuk ada alasannya saat itu ya.